Waalaikumsalam. Selamat malam. Hari ini kita kembali bertemu ya, kuliah metodologi penelitian. Ya, hari ini pokok bahasannya menyusun proposal penelitian. Nah, ini yang sekarang ini lagi mahasiswa harus susun ya. Mungkin kita cuma punya waktu 2 bulan ya. Bulan Oktober, November, Desember, 3 bulan lah, Desember akhir nanti 13,5 ya, nyusun proposal ya. Sudah mulai dari sekarang ini belajarnya sambil nyusun sekarang ya. Kalau nggak selesai nanti. Kalau tunggu selesai belajar metode penelitian baru menyusun, itu nggak selesai kuliah kita nanti ya. Jadi tugas-tugas yang sudah diberikan mungkin itu sudah menjadi bekal untuk menyusun proposal. Nah, sebelum kita menyusun proposal, kita harus tahu dulu ya, proposal itu pengertiannya apa. Jadi sehingga kalau kita sudah tahu proposal itu apa, gampang nanti menyusunnya akan mudah. Ya. Ada yang sudah tahu nggak proposal itu artinya apa? Pasti tahu ini karena sering buat proposal. Ya, sering buat proposal ya Bapak Ibu. Ibu, yang ini nggak buka kamera nih Bu Asi, Mahmudah, ini kenapa? Pada nggak buka kamera Bu Iswi, Bu Atiul, buka kameranya Bu ya. Atiul Makripa, Bu Susi, Bu Kelti, Bu Lili, ini pada nggak buka kamera nih kenapa? Nah, dibuka Bu. Bu Susi, Bu Indarti ada? Nanti saya ngomong sendiri kalau nggak ada, kalau banyak yang nggak buka. Coba nanti teman yang lain buka, yang lain nggak buka, pada nggak buka semuanya biar adil ya. Tapi akhirnya saya ngomong sama ini dengan kegelapan nanti. Nah, dibuka kameranya ya Bu Lili, Kelti, Bu Indarti. Nah, kayaknya orangnya belum stay di sini nih. Ya. Ya biar kita enak belajar. Jadi ada yang saya lihat ya, ada interaksi gitu ya. Walaupun kita jauh ya, jadi bukan artinya lihat dinding kosong di sini. Ya, jadi tetap saya bisa melihat mahasiswanya. Ya. Tolong dibuka ya kameranya ya. Ini Bu Asi ini lihatkan lampu lagi. Orangnya nggak lihat saya. Ya. Ya. Oke. Hari ini kita belajar menyusun proposal. Ya. Pak Imadudin udah mulai menyusun proposal? Belum Bu, baru masih cari jurnalnya Bu. Nah, ya yang sekarang harus tahu dulu proposal itu apa yang mau kita buat. Nah, proposal itu apa sih artinya? Rencana kegiatan Bu. Ya, rencana kegiatan. Rencana kegiatan ya. Nah, terus nama lainnya apa? Pak Muhtar tahu nggak? Sering buat proposal ya Pak? Proposal di rencana kerja di tempat kerja sering buat. Apa? Permohonan proposal. Permohonan. Bukan hanya permohonan. Pengajuan tim proposal. Usulan ya, usulan rencana kerja ya. Nah, usulan rencana kerja. Nah, jadi bagaimana nanti rencana kerja kita itu melakukan kegiatan kalau sesuai dengan anggarannya. Ya, kan harapannya proposal kita bisa diterima ya. Nah, bagaimana agar proposal kita itu bisa diterima? Ya, kita memberikan menyusun proposal itu tujuannya agar proposal kita bisa diterima. Ya, kalau mau proposal proyek, kita buat proposal yang bagus ya agar
kita bisa mendapatkan proyek itu, ya. Nah, jadi itu proposal, ya. Nah, ini nanti yang akan kita disusun oleh mahasiswa dalam waktu 3 bulan ini. Saya share ya materi PPT-nya. Bisa dilihat? Belum muncul, Bu. Sudah, Bu. Bisa, Bu, bisa. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Menyusun proposal penelitian ya. Nah. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita setelah 2 kali 50 menit, mahasiswa mampu mengetahui definisi, tujuan dan fungsi, jenis dan manfaat proposal. Nah, kalau struktur tadi saya sudah bagi pedoman penyusunan skripsi ya. Sudah diterima? Tadi sudah saya bagi ke... Iya, Bu, kemarin, Bu. Mbak Fitri ya, sudah saya bagi. Ya. Nah, malam ini, nah ini proposal ya. Proposal nanti berbeda dengan laporan penelitian ya. Proposal penelitian dan laporan penelitian. Kalau proposal itu secara harfiah itu merupakan rancangan penelitian, rancangan ya. Jadi harus dijabarkan secara kronologis sesuai dengan kaidah keilmuan. Jadi rancangan, bagaimana? Apa isinya? Namanya rancangan. Ya, rancangan yang kita usulkan dalam penelitian. Ya, agar bisa diterima rancangan usulan tadi. Ya, tentunya isinya harus bisa meyakinkan orang. Ya, harus meyakinkan dosen atau siapa saja yang berkepentingan. Ya, harus yakin dengan membaca proposal, oh ini sudah benar, ini bisa sampai kepada tujuan. Ya, nah, ini hasilnya akan diprediksi akan bagus. Nah, jadi itu proposal sehingga yang dosen ya kalau dalam hal ini ya kalau di proyek nanti siapa yang menerima yang pemberi proyek yakin isi proposal sehingga dia bisa menerima. Ya, jadi itu harus dijabarkan secara kronologis dari latar belakang kenapa kita melakukan penelitian ini ya. Jadi perlu tadi ada latar belakang masalah apa ya, kenapa perlu diteliti ya. Nah, kemarin waktu pertemuan saya sudah bagi juga video-video ya. Nah, jadi kita perlu meneliti karena apa ya, apa yang perlu kita teliti, urgensinya apa, teliti apa, harus ditulis tujuannya apa, tujuan umum, tujuan khusus, nanti buat rumusan masalah, kemudian ya, nanti manfaatnya apa, ya, nah, itu pada bab 1 ya harus dijelaskan sehingga orang yakin oh ini yang diusulkan adalah bermanfaat. Ya, berbeda dengan laporan penelitian. Ya. Laporan penelitian itu pada dasarnya adalah proposal penelitian yang dilengkapi dengan hasil. Jadi sudah ada hasil analisa dan interpretasi data lapangan yang telah dikumpulkan. Ya. Jadi di laporan hasil ini akan menjelaskan temuan maupun implikasi hasil penelitian. Definisi proposal tadi sudah jelas ya. Proposal itu usulan penelitian, sering disebut dengan project statement atau research proposal, merupakan rencana penelitian mahasiswa yang hasilnya disusun dalam bentuk skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa sebelum memperoleh gelar kesarjanaan di institusi. Di proposal dapat berarti usul atau penawar. Kita menawarkan, ya, penawaran suatu kegiatan atau pekerjaan yang berisi strategi pelaksanaan dan disusun secara rinci. Nah, ingat di sini ada berisi strategi, ya, disusun secara rinci. Jadi ada strateginya kita untuk mencapai tujuan itu harus disusun di situ secara jelas di proposal itu, ya.
Kita usulkan nanti saya melakukan penelitian misalnya tentang tentang patient safety deh. Ya, saya mudahnya karena penelitian saya tentang keselamatan pasien. Ya. Kenapa saya teliti itu? Oh, karena misalnya angka insiden masih tinggi. Latar belakangnya itu kita lihat fenomena insidennya, tahu dari mana kita insiden. Ya, kita mengetahui insiden itu dilihat dari studi pendahuluan, dari referensi-referensi. Kan ini sudah membaca ya, sudah mulai mengumpulkan referensi ya. Oh, ternyata di sana insidennya tinggi. Rumah sakit sana tinggi, di negara misalnya di Amerika insidennya setiap hari berapa. Jadi data itu ternyata saya kan sekarang lagi menulis juga ya disertasi ya, lagi menulis literatur review. Saya lagi kuliah juga nih. Nah, ternyata kalau di luar negeri itu data itu setiap hari ada. Jadi mereka national reporting learning systemnya itu ada. Jadi semuanya data itu dari setiap hari ada, berubah. Jadi bagusnya ya mereka buat di sana. Jadi kita seperti itu juga dilihat data. Jadi data itu kita peroleh dari mana? Bisa dari di Paskes, ya, di Kesdas, ya. Nanti bisa di-download. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nanti misalnya kalau mau melihat data angka penyakit ya kesakitan, TM, ya TB atau hipertensi, ya carilah di Riskesdas ya atau di Paskes ya. Nah, di situ banyak di data-data nasional ya, bisa juga cari jurnal di jurnal-jurnal internasional ya. Jadi kalau S1 ini jangan jurnal nasional saja ya. Kita sekarang usahakan jurnal internasional juga harus belajar mencari jurnal internasional agar kita tahu juga perkembangan di internasional ya. Nah, cara pencarian jurnal internasional ya bisa melalui database ya, database bisa melalui PubMed ya. Nanti Bapak Ibu kalau mencari jurnal ketik PubMed ya, PubMed atau SkyDirect ya, atau paling enggak Google Scholar ya, atau Google Cendekia. Nah, di situ banyak jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang sudah dipublish bagus-bagus ya, yang sudah itu direview ya, hasil manuskripnya itu direview oleh memang sudah bagus ya, jadi bukan yang asal-asal publish aja yang kalau masuk di jurnal itu ya, PubMed, SkyDirect itu ya, Scopus ya, Mendeley itu di situ banyak jurnal yang memang sudah direview oleh orang-orang yang qualified ya. Jadi nggak diragukan lagi hasilnya maupun metode penelitiannya. Ya, jadi kalau mau cari jurnal, cari di situ ya, atau kalau di Indonesia Google Cendekia, atau carilah artikel-artikel yang dipublish di jurnal yang terakreditasi. Ya, nah, jurnal juga diakreditasi. Jadi kalau jurnal abal-abal, itu asal-asal masuk itu bisa diragukan ya hasil-hasil penelitiannya dan metodenya. Ya, nah nanti Bapak Ibu bisa cari di database itu bagaimana mereka mencari data, atau kan kita kalau menulis proposal itu harus dilihat ya data hasil penelitian orang lain ya sebagai latar belakang kita ya, kenapa kita menulisnya. Mereka sudah melakukan penelitian juga, kita tulis juga penelitian seperti itu. Bisa kita lihat juga dari sisi lain ya, apa yang kalau mencari fenomena penelitian itu boleh ya. Dulu kita sudah belajar ya cara mencari fenomena penelitian ya pada pertemuan pertama ya, atau di video yang saya kirim ya. Jadi kita melihat bisa dari tempat kerja kita ya, misalnya di IGD, di IGD rumah sakit PKT, apa masalah? Oh, pasien numpuk misalnya ya, atau di poli numpuk sampai jam segini belum selesai pasiennya, masih banyak. Ini apakah memang pasiennya yang banyak atau tenaga kesehatan yang kurang atau apa? Itu kan masalah ya, harus dicari. Nah, itu dari tempat kerja. Kemudian fenomena bisa juga kita cari berdasarkan ini hasil penelitian orang lain ya. Misalnya kita sudah baca jurnal pasti di jurnal itu mereka menyarankan kita
apa yang belum selesai. Ya, sarannya kepada peneliti selanjutnya hendaknya melakukan ini. Ya sering ya kita baca seperti itu. Melakukan penelitian yang lebih lanjut. Kekurangan penelitian dia apa itu yang akan kita lanjutkan. Nah, sehingga itu bisa menjadi penelitian kita. Nah, jadi itu ya untuk mencari latar belakang. Nanti kita tuliskan di proposal. Di proposal ini akan kita tuliskan ya secara rinci. Nah, ya. Kemudian strategi untuk menyelesaikan masalah tadi ditulis juga di dalam proposal itu. Ya, metodenya. Nah, jadi proposal penelitian adalah rencana kerja yang terdiri dari semua unsur pokok dalam proses penelitian dan juga informasi secukupnya bagi pembaca untuk mengevaluasi penelitian yang diajukan. Jadi informasinya secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak juga proposal itu. Ya, proposal itu 20 halaman, ya. Tapi kalau mahasiswa nggak apa-apa lah, yang menulis banyak-banyak karena harus belajar mencari jurnal ya. Tapi jangan terlalu banyak, nanti latar belakang atau pendahuluannya itu jangan sampai 7 halaman, ya buatlah 3, 4 halaman sudah paling banyak itu, ya latar belakangnya. Ya, jadi secukupnya saja. Nanti baru cari bab 2-nya teorinya baru boleh cari banyak-banyak ya. Proposal merupakan sebuah perangkat perencanaan ya, planning tool yang memperlihatkan bahwa seseorang memiliki proyek penelitian yang bermanfaat ya, dan bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi dan rencana kerja yang baik untuk menyelesaikannya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam penulisan proposal, yang perlu diperhatikan oleh penulis proposal adalah mampu nggak ya saya mengerjakan kegiatan ini. Kita harus mengukur kemampuan kita, ya, karena nanti usulan ya proposal yang kegiatan yang mau kita kerjakan itu terlalu berat. Ya, ingat ini mahasiswa waktunya nggak banyak, ya jangan melakukan penelitian yang sulit, ya. Sehingga kesulitan ngambil data, nanti datanya nggak dapat, ya diperhitungkan lah ya dengan keadaan Bapak Ibu, ya diperhitungkan kemampuannya, ya. Tetapi jangan juga menyalahi kaidah-kaidah penulisan ilmiah, ya. Nah, jadi mau bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini kita harus bertanggung jawab, ya jangan nanti nggak selesai, ya selesai kegiatannya. Ya, setelah kita ajukan usulan seperti ini, ternyata nggak selesai. Masalahnya apa? Pasiennya respondennya nggak cukup. Kemana? Harusnya kekurangan misalnya. Kalau responden nggak cukup itu sudah kita antisipasi dari awal. Ya, di proposal itu sudah diantisipasi. Jadi kelihatan nanti kalau terjadi seperti ini, maka angkanya seperti ini. Ya, jadi misalnya kalau respondennya kan minimal 30. Ya, misalnya. Kita harus atau setelah dihitung besar sampelnya berapa? 40. Nah, kalau memang banyak ya populasinya, kita lebihkan berapa persen? Sampelnya, jadi kita lebih tambah. Kalau dari perhitungan 40, maka sampelnya kita tambah 10% ya. 10%. Jadi kalau ada yang drop out, ya, nah, jadi yang 10% ini bisa menutupi. Ya, jadi tetap sampelnya 40. Ya. Jadi kita harus bertanggung jawab. Kemudian bisa memperhitungkan kondisi fisik, ya, waktu dan dana. Ya, kalau penelitian besar ini lumayan juga dananya. Ya, makanya kadang-kadang penelitian kalau memang penelitian itu bermanfaat ya bagi institusi, atau memang penelitian itu memang dicari-cari oleh satu institusi, mereka mau membiayai biasanya, ya. Jadi kalau kami di Poltekkes itu penelitian itu karena dosen kewajiban, jadi ada ya dasarnya dananya cukup lumayan besar juga ya dibiayai dengan harapan hasil penelitian itu bisa bermanfaat, ya.
Kemudian mau dan mampu bekerja sama. Ya, jadi penulis ini, proposal ini nanti nggak bisa kita sendiri sebenarnya bekerja. Ya. Jadi bekerja sama, kalau penelitian itu jarang sendiri sebenarnya. Ya, tapi kalau mahasiswa, makanya jangan susah-susah dulu lihat tulisannya, ya karena bekerja sendiri, apalagi sambil kerja. Ya, mengerjakan proposal atau skripsi sambil kerja cukup lumayan berat juga. Ya, jadi nanti bersama-sama teman, ya buat kelompok-kelompoknya, Bapak Ibu. Ya, buat kelompoknya, misalnya peminatannya apa. Jadi untuk mencari artikel, misalnya sambil cari, oh ini penelitian ini apa artikel yang saya temukan ini ternyata cocok dengan Pak Muhtar, kasihkan, ya. Oh yang ini cocok sama Bu Rida, ya kasih artikelnya. Ya, jadi kita harus bisa sama-sama, ya. Saya buat kelompoknya, kelompok manajemen misalnya. Nah, ini makanya saya cenderung kalau membuat kelompok penelitian itu mahasiswa itu dikelompokkan ya. Misalnya kalau manajemen bimbingan saya agar lebih memudahkan mahasiswa juga ya dan ada manfaatnya juga bagi dosen yang membimbing ya. Jadi cenderung saya meminta mahasiswa itu karena saya peminatannya saya manajemen sebenarnya manajemen perawatan dan keselamatan pasien. Jadi tadi ada yang konsul Bu siapa tadi itu ya. Jadi saya arahkan untuk ke keselamatan pasien. Ya. Nanti temannya yang lain berharap itu juga. Jadi kalau mereka mendapatkan artikel, mereka bisa saling berbagi, ya bisa saling berbagi. Jadi nggak capek kita. Ya oh ini cocok untuk Ibu misalnya, Ibu Lestari. Ya. Jadi kita bisa berbagi, nggak sendiri mencari artikel, ya saling tukar menukar. Ya. Jadi mengerjakannya juga bisa bersama-sama. Oh ini metodenya bagaimana? Jadi bisa saling bertukar pikiran. Ya. Jadi kalau sendiri berat memang menulis ini, ya. Jadi kita harus mau bekerja sama. Ya. Jadi proposal yang disusun itu harus smart, ya, harus smart, ya, spesifik. Nah, jangan kita menjelaskan menyusun proposal itu nggak spesifik, melebar kemana-mana, ya. Nggak tahu orang kalau membaca nggak jelas, nah ini kalau langsung aja dibuang kalau proyek ya proposal proyek ya itu kalau nggak jelas nggak apa yang mau dimaukannya nggak spesifik ya yang diteliti misalnya tentang keselamatan pasien tapi lari kemana-mana ceritanya jadi itu kan nggak spesifik ya belum jadi harus spesifik apa yang mau kita teliti ya kemudian measurable ya harus bisa diukur ya yang mau kita teliti itu harus bisa diukur ya karena kita nanti belajar penelitian ini harus berdasarkan hasil statistik ya data statistik jadi statistik itu alat ukur nanti kan harus terukur ya apa yang mau kita teliti itu harus terukur ya achievable ya nah, ya
Oke ya, kita lanjut ya. Tadi proposal yang kita susun itu tadi harus spesifik ya, harus jelas ya, khusus ya. Kemudian bisa diukur, achievable ini bisa dicapai ya. Nah, jadi kelihatan ini jangan membuat proposal yang terlalu besar angan-angannya ya, tinggi. Oh, nanti akan saya begini kan, saya begini, tapi nggak bisa dicapai ya. Jadi dalam proposal itu yakin ya, bisa meyakinkan orang bahwa yang kita ajukan ini akan bisa dicapai ya. Kemudian reasonable, ini relevan ya, masuk akal ya, masuk akal, dan time ya, ada limit waktunya kapan selesai penelitian ya. Nah, jadi ini ya, proposal yang disusun itu harus ya, spesifik, measurable, achievable, reasonable, dan time ya. Nah, tujuan dan fungsi proposal ya, tadi kalau dari tadi barangkali sudah bisa disimpulkan sendiri ya Bapak Ibu ya. Tujuan proposal itu untuk menjelaskan latar belakang, manfaat, langkah-langkah apa yang akan dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan ya, serta sarana pendukungnya ya. Sebagai pedoman kerja, langkah pelaksanaan penelitian ya, sehingga semua kegiatan berada pada arah dan tujuan yang telah disepakati, yaitu tujuan dan fungsi proposal ya. Nah, fungsi proposal meyakinkan orang ya, itu tadi, meyakinkan orang lain ya akan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Misalnya penelitian, jangan penelitian saya deh, penelitian yang lain. Ibu Rida, apa topik yang mau diangkat, Bu? Terkait lama rawat observasi di UGD, Bu. Nah, lama rawat observasi di UGD. Ya, Bu, faktor-faktornya. Lama ya, masalahnya apa? Fenomenanya di UGD itu? Ya, Bu, ini fenomenanya saya angkat semenjak ada COVID ini, Bu. Ruangan yang non-COVID itu ada 2 ruangan dipakai untuk pasien COVID, Bu. Jadi pasien-pasien yang untuk non-COVID itu sementara ini hanya 1 ruangan gitu, Bu. Jadi kadang ruangan pasien yang di UGD itu bisa masuk nunggu pasien pulang misalnya gitu, Bu. Atau kadang pasien yang butuh isolasi ruangannya penuh gitu, Bu. Jadi emang keterbatasan ruangan gitu, Bu. Jadi penting ya untuk diteliti ya. Nah, jadi apa nanti penyelesaiannya ya. Jadi mungkin sangat penting ya. Oh, ini pasien COVID sudah mengambil ruangan di IGD 2 ya. Sementara untuk non COVID tinggal 1. Ya gitu ya, Bu ya. Nah, bagaimana kalau pasien non COVID juga banyak ya, karena selama ini pasien-pasien non COVID kalau kan IGD kan kegawatan ya, pasien-pasien yang gawat darurat yang masuk ke sana ya kan. Sebenarnya kalau kita lihat fungsi IGD ya, gawat darurat ya, pasien-pasien yang gawat darurat yang masuk ke sana ya. Tapi ini karena COVID kok malah ruangannya dipakai oleh COVID. Nah, bagaimana nanti kalau ada pasien non COVID yang datang? Bagaimana misalnya manajemen rumah sakit bisa mengatasi ini? Nah, jadi itu masalah ya, masalah ya, harus diteliti ya. Kemudian memperlihatkan kompetensi dan keakraban peneliti dengan bidang yang akan diteliti. Makanya tadi ya, harus sesuai dengan bidang kita. Ya, kita udah biasa, jangan misalnya Pak Mohtar di mana? Puskesmas ya, Pak? Di mana? Rumah sakit. Puskesmas ya, Pak? Rumah sakit PKTP Sangatta, Bu. Oh, di Sangatta. Ya. Ya. Harus akrab di bagian mana, Pak? Di bagian mana, Bapak? Di IGD juga? Di IGD juga, Bu. IGD. Nah, sudah Iya, di Bu. IGD kan interestnya memang keilmuannya sudah di IGD, ya. Jadi harus punya memperlihatkan kompetensi dan keakraban peneliti di bidang yang akan diteliti. Ya, jangan nanti di IGD neliti komunitas, ya,
meneliti kalau manajemen semuanya belajar ya. Nah, meneliti yang lain-lain misalnya makanan, ya jadi kan nggak akrab ya, obat misalnya, ya coba diteliti dengan kompetensi, ya dengan bidang yang akan diteliti ya, tempat kerja kita, ya itu akan lebih baik, ya. Nah, sehingga itu bisa menunjang pekerjaan, ya. Menjadi dokumen kesepakatan peneliti dengan pihak kepentingan tentang ruang lingkup kegiatan penelitian. Ya, ini kalau misalnya pada penelitian yang dibiayai, ya. Nah, menjamin semua aspek penelitian telah dipertimbangkan secara matang, ya. Nah, menjadi kerangka acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Jadi kalau kita nanti paling berat itu adalah di proposal, ya. Paling berat itu menulis proposal, ya. Karena untuk kalau laporan, kalau proposalnya sudah benar, ya, kalau proposalnya sudah benar, melaksanakan penelitian itu sudah mudah, karena sudah ada acuannya, ya. Oh, berapa sampel yang saya ambil kemarin sudah ditulis di proposal, sampelnya begini. Bagaimana cara mengambil sampel sudah ada di proposal, ya. Bagaimana menganalisanya? Oh, sudah ada di proposal. Saya menganalisa menggunakan statistik ini. Nah, tujuannya apa? Jadi kan sudah ada semuanya di proposal. Jadi laporan itu mudah sebenarnya, ya. Kalau proposalnya ditulis dengan baik, ya. Nah, semuanya sudah ada dalam proposal. Nah, ini tadi bedanya ya, proposal, TOR, atau desain operasional. Ya, ketiganya sering dikacaukan pengertiannya. Ya, ketiganya digunakan untuk menyebutkan rancangan penelitian. Ya. Hampir sama pengertiannya, namun tetap berbeda pada tujuan penyusunan dan tingkat kedalaman atau kelengkapannya. Ya. Nah, kalau proposal tadi sudah dijelaskan ya, rancangan penelitian disusun untuk diajukan kepada sponsor atau pihak berwenang untuk mendapatkan legalitas, ya. Pembimbing fakultas atau jurusan skripsi, ya. TOR, ya, kerangka acuan pemikiran, biasanya sudah merupakan rancangan kesepakatan dan telah disetujui bersama oleh sponsor, pembimbing, lembaga berwenang dengan peneliti, sehingga pedoman kerja bagi peneliti yang diberi tugas. TOR ini misalnya kita kan waktu nyusun anggaran ya, kan buat TOR, ya. Misalnya saya untuk mengajar di Bontang, saya mata kuliah metode penelitian atau biomedik dasar, nah saya koordinator. Nah, berapa kali saya mengajar, pokok bahasanya apa saja sesuai kurikulum, kan itu sudah ada ya. Sudah disepakati sebelumnya, jadi saya tinggal buat TOR-nya. TOR-nya pertemuan untuk mencapai ini adalah sekian minggu. Nah, udah. Biayanya apa? Itu dihitung oleh orang-orang keuangan nanti, ya. Nah, biasanya begitu ya. Atau dalam mengajukan yang lainnya dibuat TOR-nya, ya. Desain operasional itu merupakan rancangan penelitian yang berupa penjabaran dari TOR. Ya, kerangsi dan bagian penutup. Nah, bagian awal proposal itu ditulis halaman sampul, ya. Ada di buku pedoman yang dibagi tadi ya, halaman judul, halaman pernyataan orisinal, halaman pengesahan, ya, kata pengantar, ucapan terima kasih, halaman pernyataan persetujuan publikasi. Ini jangan dulu nih, ya. Ini belum di proposal ini ya. Kalau proposal belum nih. Nanti waktu di hasil ini sudah ada, ya. Kemudian abstrak juga belum. Apa saja ini? Ya. Sampul, halaman judul, ya, pernyataan orisinal, pengesahan, pengantar, terima kasih, atau ikuti itu baru direvisi tadi bukunya. Ya, buku pedoman yang dibagi itu baru direvisi. Jadi bagian awal sebelum masuk ke hasil, ya itu semua lampirannya, ya. Nah. Ya,
Nah, walaupun sampai di proposal, ini lampirannya harus ada juga ya nanti lampiran, misalnya data studi pendahuluan, itu dilampirkan misalnya kalau perlu, ya. Jadi bisa meyakinkan bahwa penelitian atau usulan yang kita buat bisa diterima. Ini daftar rumusan nggak ada ya. Jadi sampul, halaman judul, pernyataan orisinal ya, bahwa penelitian kita itu asli, ya, asli kita buat ya, bukan plagiat ya. Kemudian halaman pengesahan, kata pengantar, ucapan terima kasih, daftar isi, daftar tabel, ya, daftar gambar kalau ada, kemudian daftar lampiran. Nah, kemudian bagian isi itu terdiri dari bab 1 ya, bab 1, bab 2 dan bab 3 ya. Bab 1 itu isinya latar belakang ya, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian ya. Ini nggak usah, mungkin nggak ada di pedoman baru tuh nggak ada. Itu baru disusun pedoman barunya ya. Baru direvisi. Ya. Jadi sampai ini ya, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ya. Baru bab 2 tinjauan pustaka, ya. Tinjauan pustaka itu ya tentang berisi konsep-konsep, ya, landasan teori tentang penelitian kita, ya. Nanti baru setelah kita buat landasan teorinya apa, baru dibuat kerangka teori. Ya. Nah, dari kerangka teori ini nanti akan turun ada kerangka konsep. Nah, di kerangka konsep itu tadi sudah terdapat variabel penelitian kita ya. Variabel-variabel penelitian kita, apa yang mau kita teliti, misalnya hubungan apa tadi Pak? Hubungan beban kerja misalnya dengan kepuasan kerja perawat. Jadi itu sudah, ini kepuasan kerja, variabel independen, beban kerja independen, kepuasan kerja independen, ya. Nah, itu sudah kerangka konsep, ya, seperti itu dibuat, ya. Nah, bab 3 berisi metode penelitian, ya. Metode penelitian itu adalah berupa kerangka konseptual, ya, hipotesis penelitian, definisi operasional, rancangan penelitian. Tapi hipotesis ini di bab 2 ini ya, kalau pedoman baru itu ya, bab 2. Nanti ikuti pedoman ya, buku pedoman yang baru. Ya, nanti di bab 3 ini jenis penelitian. Ya, jenisnya, kemudian desain penelitian, nah, definisi operasional, sampel, ya, waktu, populasinya, instrumennya, ya, teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data, etika penelitian dan jadwal penelitian. Ya, nanti etika penelitian ini akan diuji, ya. Setelah ujian proposal dilakukan uji etik. Ya, nanti ditulis jenis penelitiannya, ya, kapan waktunya. Jadi tadi kan limit ya, ada ya waktunya kapan. Ya, populasinya juga sudah ditentukan, sampelnya sudah ditentukan, alat untuk mengukurnya apa, misalnya menggunakan kuesioner atau checklist ya, kalau observasi atau memang melakukan eksperimen, ya, apa instrumen yang kita gunakan, ya. Teknik pengumpulannya bagaimana kita mengolah dan menganalisa data. Nah, kalau sudah baru jadi laporan ya, nanti kalau ini sudah ada, ya, sudah lengkap.
jadwal penelitian dibuat juga, ya. Kapan penelitian ini dimulai dan kapan selesai. Ya. Nah, sedangkan bagian akhir proposal itu berisi daftar pustaka, ya, buku maksimal 10 tahun, ya, jurnal 5 tahun, ya. Tapi ini buku ini 10 tahun nggak juga ya, nggak apa-apa, buku itu kan kadang-kadang lama ya. Tapi ada juga buku yang isinya itu sudah nggak relevan lagi, ya. Tapi ini kita tentukan saja, ya, buku itu maksimal 10 tahun. Nah, kalau pilih jurnal bisa sampai 10 tahun juga lah ya. Kalau saya lihat sekarang jurnal-jurnal yang saya baca, memang kita disuruh minta 5 tahun terakhir. Tapi saya lihat jurnal luar negeri itu ada juga yang tahun masih terbitnya sekarang ya 2020. Ternyata referensi mereka tuh ada yang 2008, 2003 kan sudah bukan nggak sesuai lagi ya. Padahal itu sudah di jurnal internasional bereputasi. Saya lihat, saya lagi cari-cari jurnal juga. Wah, ini kalau dijadikan apa? Kan katanya kalau mencari referensi ya agar banyak, agar kita bisa mendapatkan, kita kan sudah dapat misalnya satu jurnal. Nah, untuk mendapatkan artikel lain, ya, sumber referensi lain, kita lihat daftar pustaka mereka. Ya, kita harus bisa mendapatkan sumber primer juga, jangan dari mereka. Jangan hanya ambil dari situ. Kita cari sumber primernya. Kita download yang ada di tempat mereka kalau itu sesuai yang kita inginkan, download. Jadi kita mempunyai artikel yang primer juga, ya. Nah, jadi bukan ini dalam ini, kan biasanya kan kalau kita nggak dapat sumber primernya kan ditulisnya seperti ini. Hilda dalam, misalnya Muhtar dalam Hilda. Nah, kan biasanya seperti itu ya kalau kita nggak mempunyai sumber primer, ya. Tapi sekarang sudah mudah, sumber primer itu sudah bisa kita baca sendiri, ya. Nah, ini untuk mendapatkan kepustakaan ya atau referensi. Ya, usahakan sumber primer semuanya ya. Nah, lampiran, nah ini ada surat survei pendahuluan. Nanti misalnya kalau melakukan studi pendahuluan dibuat ya untuk meyakinkan apakah ini betul-betul dilakukan studi pendahuluan atau enggak ya. Nah, walaupun di rumah sakit sendiri. Ya, karena kita sekarang ilmiah ya. Nah, penulisan ilmiah, jadi semuanya harus ada bukti, ya. Jadi melakukan studi pendahuluan, hanya ngambil data di rumah sakit tentang kasus di IGD misalnya, atau kepuasan pasien di IGD misalnya, kan? Pernah nggak rumah sakit PKT mengukur kepuasan pasien? Nah, kalau ada, kan biasanya ada ya. Kalau ada, ambil data itu. Ternyata pasien puas dengan pelayanan, berapa persen pasien puas, berapa tidak puas. Nah, itu kan sudah menjadi data studi pendahuluan. Ya, cari itu, ditulis nanti di pendahuluan, ya, di latar belakang. Ternyata sekian persen pada tahun 2019 pasien di IGD tidak puas dengan pelayanan. Sekian persen tidak puas dengan pelayanan IGD, kan? Nah, itu ditulis. Kan itu kan studi pendahuluan, kan berdasarkan studi pendahuluan. Jadi ya, ada ini lampiran ya surat survei pendahuluannya. Ya. Kalau ngambil survei pendahuluannya dari referensi dari buku-buku nggak usah ya, tapi kalau dari instansi ya itu pakai surat survei pendahuluan ya. Nanti bisa minta ke admin Poltekkes ya suratnya untuk melakukan uji pendahuluan. Ya. Nanti baru dapat balasan dari rumah sakit. Diberikan izin untuk ngambil data untuk studi pendahuluan. Nah, itu dilampirkan nanti. Dilampirkan di proposal ya bahwa data yang kita ambil ini benar. Ya, yang diberikan oleh tempat penelitian kita, ya. Kemudian inform konsen,
dan kuesioner. Jadi nanti informed consent ini tapi nanti nih kalau uji etik ya, informed consent ini kalau uji etik. Kuesioner wajib ya Bu ya. Bapak nanti waktu ujian proposal ya, kalau mau bagus hasilnya, kuesionernya harus sudah jadi ya, agar kuesioner ini juga bisa direview ya, direview oleh dosen-dosen pembimbing ya, oleh penguji ya, sehingga kita dapat masukan ya. Jadi kuesioner itu wajib ada ya waktu ujian proposal ya. Nah, kadang-kadang sebagian mahasiswa ini tidak dibuat, tidak sempat. Tapi sekarang harus dengan kuesioner, harus sudah jadi kuesionernya, agar nanti kuesioner itu kan nanti di lapangan bagaimana aplikasinya ya, itu harus diuji dulu sebenarnya ya, sebelum diuji, uji validitas ya, atau biasanya uji validitas itu diuji dulu sebelum ujian proposal ya. Ada sebagian seperti itu ya, tapi nanti sesuai kesepakatan dengan pembimbing ya, apakah langsung diuji proposal sebelum maju proposal, tapi biasanya pada kebanyakan penelitian diuji dulu ya, setelah dikonsulkan dengan pembimbing, uji validitas, nah, dilampirkan di waktu ujian proposal sudah kuesionernya adalah sudah valid ya. Nah, nanti tapi bisa juga berubah ya. Kadang-kadang bisa juga berubah lagi proposal itu oleh penguji. Ini nggak cocok ini, rubah. Nah, nanti berubah juga kuesionernya ya. Nah, jadi terserah mau, pada kebanyakan penelitian saya lihat waktu proposal itu sudah sudah melakukan uji validitas, tapi sebagian karena takut nanti direvisi lagi jadi tidak dilakukan ya, dilakukannya setelah proposal ya, setelah uji proposal ya, mau turun penelitian baru dilakukan uji validitas instrumen ya, kuesioner. Bu, nanya Bu. Ya silakan. Bu, maksudnya kuesioner ini maksudnya kuesioner pada saat kita melakukan penelitian gitu Kak Bu? Iya. Waktu kan kita, itu kan instrumen itu adalah alat ya, instrumen itu alat untuk mengambil data ya. Nah, dalam hal ini kalau kita mau mengambil data kan menggunakan kuesioner ya. Kuesioner itu kadang-kadang kan ada yang nggak ngerti ya, yang menjawab nggak ngerti dia maksud instrumen kita itu, maksud pertanyaan kita itu ya, apakah pertanyaan-pertanyaan yang kita tulis di kuesioner itu sudah bisa untuk mencapai tujuan atau tidak ya. Itu harus diuji ya, uji validitas namanya, uji validitas dan reliabilitas ya. Nah, jadi ini uji validitas instrumen ini ya, ada yang melakukannya sebelum ujian proposal, ada yang melakukannya setelah ujian proposal ya. Nah, yang melakukan sebelum uji proposal itu biasanya dia memang sudah yakin betul ya, pembimbingnya sudah memang yakin dan mahasiswa membimbing bahwa ini akan diterima dan bagus ya, sehingga waktu ujian proposal itu nggak akan banyak berubah lagi. Nah, atau kuesioner atau instrumen yang kita pakai itu adalah sudah baku ya, sudah pernah digunakan secara luas, nah itu nggak perlu diuji lagi ya. Nah, itu nggak perlu diuji lagi ya instrumennya ya, langsung kita gunakan nggak apa-apa ya, kalau instrumen yang kita pakai itu adalah sudah baku, sudah luas ya, sudah banyak digunakan oleh orang lain, dan karakteristik responden di tempat diujikan itu hampir sama dengan tempat penelitian kita ya, itu bisa kita gunakan kuesionernya ya. Misalnya ada yang meneliti tentang budaya keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien itu untuk rumah sakit ya, itu di seluruh dunia, pada beberapa rumah sakit dunia itu sudah menggunakan itu ya, di Indonesia juga sudah menggunakan. Kalau Bapak Ibu menggunakan itu nggak apa-apa, nggak usah uji lagi ya, itu sudah baku ya. Dan banyak kuesioner bidang penelitian lain yang sudah baku bisa dicari ya, tapi itu pada sebagian penguji minta itu diuji lagi, sama nggak karakteristik respondennya ya. Kita berikan misalnya kita berikan kuesioner itu
kepada pasien misalnya di Jakarta dengan di Bontang sama nggak karakteristik pasiennya? Nah, kalau nggak sama pengertian atau pemahaman mereka, itu perlu dilakukan uji validitas lagi. Ya, itu Ibu Hidayah. Bagaimana Bu? Ya Bu, untuk kita yang mahasiswa ini kan instrumennya kan mungkin ada juga yang tidak memakai kuesioner gitu Bu. Itu berarti tidak perlu ya gitu ya Bu? Ya, jadi Ibu meneliti pakai apa Bu? Tapi tadi kan intinya penelitian itu terukur kan, sudah bisa diukur. Mengukur itu pakai instrumennya itu kuesioner. Kuesioner itu bisa diukur Bu, diuji, ya, pakai statistik. Nah, kalau Ibu melakukan penelitian tidak pakai instrumen penelitian, tidak pakai kuesioner, terus Ibu mengujinya pakai apa? Misalnya observasi gitu Bu, langsung ke lapangan. Iya. Observasi boleh, pakai checklist. Ya. Ya, pakai checklist Bu. Ya, tapi kalau pakai checklist saja, mungkin Ibu itu hanya penelitiannya deskriptif, Ibu ya. Penelitian deskriptif, sebenarnya kalau saya sih nggak masalah ya, tapi kalau S1, Poltekkes itu maunya penelitiannya jangan deskriptif, Bu. Ya, nah, jangan hanya berisi. Nanti kan kalau observasi hanya hasilnya apa? Sekian persen, misalnya cuci tangan ya, sekian persen perawat melakukan cuci tangan dengan benar. Sekian persen tidak, sekian persen pakai masker, sekian persen tidak. Kan itu kan observasi. Ya, nah itu sebaiknya dihindari dulu, walaupun itu menjadi data dasar Bu. Ya, nah, kalau Poltekkes itu maunya, kalau saya sih nggak masalah ya Bu ya, bagus juga ya. Kalau Poltekkes itu maunya ada analisis. Ya, ada analisis paling nggak bivariat lah, 2 variabel. Kalau observasi kan nanti 1 variabel aja dia. Ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Nanti konsul lagi, Bu. Ya. Ya. Tanya, Ya, Dokter Hilda. Ya. Bagaimana, Pak? Oke, terima kasih Bu Hilda. Ini saya Pak Mukhtar mau nanya nih Bu. Ya. Kan tadi disampaikan bahwa sampel itu minimal 30 ya Bu ya? Ya, untuk bisa mewakili. Yang saya tanyakan, kuantitatif ya yang Pak ya? dimaksud sampel sama kuesioner itu sama enggak Bu? Kalau kita instrumennya memakai kuesioner. Jadi 1 sampel itu sama dengan 1 kuesioner. Itu benar apa salah Bu ya? Oh, waduh. Ini begini Pak. Bentar ya, saya ambil minum dulu. Nah, sampel itu siapa yang mau kita teliti, ya? Untuk mendapatkan data kita perlu informasi. Misalnya, Bapak mau meneliti tentang kepuasan pasien di IGD, ya. Sampelnya siapa? Ya, pasien yang berobat ke IGD Bu. Pasien yang berobat. Nah, itu sampel. Sampel itu kan sebagian dari populasi ya. Nah, populasi itu semua pasien yang datang ke sana, yang berobat ke IGD itu populasi namanya. Ya, sebagian dari populasi tadi itu kita sebut sampel. Ya. Nah, untuk mewakili populasi tadi kan banyak, nggak mungkin semuanya kita teliti, nggak mungkin semuanya kita bagi kuesioner ya kepada pasien-pasien yang datang ke IGD tadi, nggak mungkin ya, karena banyak sekali. Nah, jadi kita sampel orangnya, ya pasien itu kita sampel. Nah, agar mewakili populasi, sampel yang kita ambil itu jangan terlalu sedikit, ya. Untuk penelitian kuantitatif itu minimal 30, minimal, ya. Kalau lebih besar lebih baik ya, agar
sampelnya homogen ya, itu sampelnya kalau besar lebih dari 30 itu sampelnya homogen. Jadi kita nggak perlu nanti kalau tidak homogen susah analisis datanya ya. Nah, nanti uji statistiknya gunakan apa? Jadi kalau sampelnya lebih besar ya, besar dia itu hampir bisa kita pastikan itu datanya nanti akan menjadi homogen. Ya. Nah, jadi kuesioner yang kita buat tadi itu nanti akan kita bagikan kepada responden sampel kita tadi. Ya. Itu kan instrumennya kita buat dulu, ya alat ukur ya untuk mengukur kepuasan mereka kan kita buat dulu alat ukurnya. Ya, kuesioner. Ya kita bagi ke sampel kita tadi. Sampel kita ada 30. Ya bagilah untuk mereka. Bagaimana persepsi mereka tentang pelayanan di IGD? Nah, mereka akan jawab kuesioner itu. Nanti baru kita olah ya menggunakan statistik. Nah, gitu. Itu Pak ya. Bu Hilda tanya, Bu. Ya, silakan. Mas Mutar, maaf, sudah selesai kan, Mas? Kak Muhtar sudah selesai. Sudah Bu, Bayu silakan lanjut. Maaf Bu, saya kan ngambil KB ya di Polibidan. Itu Ya. pasiennya kurang lebih itu 4550 fluktuatif gitu Bu. Berarti kalau saya ambil populasinya segitu 50, sampelnya 30, berarti kurang lebih aja gitu cukup mewakili kah Bu? Cukup aja Bu, itu 50 sebulan. Iya. Bu, kita tuh bukan ngambilnya dalam 1 bulan aja, Bu. Penelitian itu misalnya sebulan ya 50 ya. Iya Bu. Ibu kan nggak sebulan penelitiannya. Tapi pasiennya kan berulang, ada beberapa yang berulang sih yang KB bulanan kan bulan depan pasti dia berkunjung lagi pasiennya sama lagi Bu. Oh, kalau memang jumlah semuanya 50 ya udah. Nggak apa-apa Ibu, boleh ngambil sampai 30 minimal. Nggak apa-apa. Nanti bulan depan ambil lagi. Siapa yang belum jadi sampel, Ibu jadikan sampel. Oh, tapi tetap pasiennya yang berbeda gitu. Iya. Jangan pasien yang sama. Oh, Ya. Bolehkah saya kasih tanda gitu yang bulan ini sudah, yang bulan depan belum gitu, bolehkah seperti itu? Boleh. Boleh, Bu. Karena nanti kalau dia jawab, itu jawabannya sama. Ya. Oh iya, iya. Jadi Oke. harus Makasih, Bu. sampelnya itu orang-orang yang berbeda. Ya. Nah, sebelum Ibu ngasih kuesioner kepada sampel itu, Ibu harus uji dulu. Kalau Ibu menggunakan kuesioner yang belum diuji, Ibu uji kuesioner itu ke poli, KB di rumah sakit lain. Itu nggak boleh di situ kita uji. Ya. Kita uji di tempat lain. Ya, kuesioner itu diujinya kepada orang lain ya, yang mempunyai karakteristik yang sama. Ya. Jadi itu bukan Berarti yang rumah sakitnya tipenya sama-sama C gitu? Ya, boleh. Ya. Itu sama-sama poli. Di sana mereka mendapatkan pelayanan apa? Ya, KB ya? Iya. Ibu, nah, di mana Ibu dapatkan ibu-ibu yang mendapatkan pelayanan KB lagi selain di rumah sakit itu? Oh, di praktek bidan mandiri gitu misalnya? Ya, tapi asal tujuan penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitiannya Ibu. Ibu melihat apanya di situ? Kepuasan rumah sakit atau pelaksanaan keterampilan bidannya, memasang memasang IUD misalnya, keterampilan bidan di dalam memberikan injeksi ya, KB. Nah, apanya? Kalau itu boleh lihat di bidan praktek swasta. Nah, tapi kalau Ibu mau melihat manajemennya kan beda nanti manajemen di poli KB rumah sakit dengan di praktek swasta kan berbeda. Ya, jadi itu nggak bisa Ibu ambil itu. Ya, jadi kecuali kalau keterampilan bidan Ibu ambil boleh. Oh ya.
Makasih, Bu. Ya. Oke. Maaf, Dokter Hilda mau Ya. bertanya boleh? Ya, Ini silakan. ada tambah sedikit. Dok, untuk pengambilan sampel itu apa ada batasan waktu ya, Dok ya? Nah, sampel itu harus kita ini, dari proposal itu harus sudah kita tentukan sampel kita berapa. Dari sekarang ini menulis proposal ini harus kita tentukan sampel kita berapa. Ya, populasi Bapak nanti misalnya hitung populasi. Nah, populasi itu Bapak dapatkan dari rumah sakit. Kan di IGD berapa kunjungan pasien ke IGD dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun, misalnya pasien jumlahnya berapa, Pak? Per bulannya aja, Bu. Per Nah, bulannya per bulan, sekitar 1000-an, Bu. Sebulan 1000. Lumayan besar Ya, populasi kurang lebih Bapak. lah 1000. Nah, sebulan 1000. Itu pasien umum juga kayaknya ya ke IGD ya. Bukan gawat darurat ya sampai 1000 ya. Iya, kebanyakan pasien yang non, Bu. Karena kalau istilah di luar jam kerja kan kembalinya IGD, Bu. Poli ini kan libur. Jadi IGD juga melayani pasien yang non emergensi. Karena polinya enggak melayani kalau sudah istilahnya malam atau hari Minggu gitu, Bu. Nah, menyalahi aturan fungsi IGD jadinya. Harusnya kalau rumah sakit ya buka polinya malam sore-sore gitu ya. Nah, jadi gini Pak, misalnya Bapak mau meneliti nggak usah kalau itu kan terlalu besar ya. Bapak mau melihat kegawat daruratan misalnya, ya berapa pasien gadar yang masuk ke IGD misalnya. Nah, selama 1 bulan. Nah, kalau 1 bulan, tapi kalau Bapak meneliti dalam 1 bulan, kalau jumlahnya, kalau gawat darurat berapa Pak? Saya KLL. Gawat darurat sebenarnya cuma sepertiganya, Bu. Kalau kan dibagi itu yang emergensi sama non emergensi, mungkin 1000. sepertiganya aja yang emergensi itu. Nah, berarti 300 kan masih besar ya kalau 1 bulan. Nah, Bapak mau meneliti apa? Jadi 300 ini itu kan disebut 300 itu kan populasi. Ya, populasi pasien gawat darurat IGD 300. Ya kan? Nah, nggak mungkin Bapak meneliti 300-nya Bapak bagi kok sampai 300. Capek Bapak nanti, nggak sanggup Bapak kerjakannya. Ya kan? Karena 300. Waktunya kita menulis proposal itu kalau bulan 12 kita seminar proposal, di bulan Januari atau Februari mulai meneliti. Januari atau Februari. Nah, Februari, Maret, April, Mei. Mei itu Bapak menelitinya 3 bulan. Mei itu sudah menyusun laporan hasil. Juni sudah kita sudah selesai. Ya. Selesai ujian-ujian semuanya. Ya, Juli udah masuk nurse, ya. Nah, jadi udah kuliah lain ya. Jadi Bapak perhitungkan waktunya 3 bulan. Kan nggak mungkin 300 Bapak ambil ya, terlalu capek juga Bapak menelitinya. Jadi populasinya 300, Bapak ambil sampel. Dari 300 tadi berapa yang Bapak ambil? Hitung menggunakan rumus besar sampel. Udah belajar ya? Di metode penelitian hitung. Kalau populasinya 300 itu menggunakan rumus sampel apa? Swapin atau Lameso atau apa, banyak Pak di buku. Mungkin Bapak belajar ya kemarin sudah ya cara menghitung besar sampel. Nah, sudah, masih ingat nggak? Siapa yang ngajarin itu besar sampel? Nah, nanti dihitung, masukkan situ. Ternyata nanti 1000 itu masuk di situ, akhirnya menggunakan sampel, rumus menghitung besar sampel, akhirnya dapat sampelnya sekian. Nah itu sudah sampel Bapak sebesar jumlah sebesar hasil hitungan besar sampel itu tadi.
Nah, jadi agar kalau ada yang drop out, bagaimana mengatasinya? Jadi tambahlah 10%. Saya dari 300 dapat sampelnya menjadi 70 misalnya. Dari perhitungan rumus tadi ya, menggunakan rumus. Rumus apa yang Bapak pakai kan banyak, ya. Nah, untuk menentukan besar sampel banyak rumusnya, Pak. Nah, saya dapat 70. Ya 70 inilah Bapak ambil sampel apa diambil menjadi responden 70. Jadi untuk kalau ada yang drop out bagaimana? Nggak mungkin ada drop out. Bapak yakin pasti pasiennya pasti ada. Nggak usah ditambah, nggak apa-apa. Ya, jadi sampel-sampel yang terbatas Bapak takut drop out. Nah, kalau memang pasiennya banyak nggak usah ditambah 10%, nggak apa-apa. Ada aja pasiennya itu. Ya. Nah, jadi di 70 inilah Bapak lakukan penelitian, ya. Bapak bagi kuesioner atau Bapak observasi atau Bapak lakukan intervensi, ya. Jadi kepada yang 70 ini. Gitu, Pak. Sudah, Pak Muhtar? Ya. Bu, maaf mau tanya, Bu. Ya. Bu, untuk uji validitas tadi harus ke rumah sakit lain atau bisa antar bangsal di rumah sakit, Bu? Misalnya, saya mau ambil tentang hubungan discharge planning dengan tingkat kepuasan pelanggan di bangsal Dahlia, sementara uji validitasnya di bangsal lain gitu, Bu. Oh, boleh. Boleh, asal nanti waktu penelitian kuesionernya bukan ke mereka lagi, harus orang yang berbeda. Ya, kita ujinya di tempat di bangsal lain, boleh. Tapi mereka tidak termasuk sampel, ya. Ya, boleh, Bu. Mau nanya, Bu? Ya, silakan. Untuk instrumen misalnya kuesioner itu tadi, Bu, kita kalau nggak ngambil dari standar baku, misalnya dari SOP yang ada di rumah sakit itu masih bisa dipakai ya, Bu, ya, untuk bikin kuesionernya itu. Nah, SOP beda dengan kuesioner, Bu. Ya. Kuesioner itu kan tujuannya untuk menggali, ya, untuk mendapatkan informasi, ya, dari responden tentang misalnya tentang apalah untuk mencapai tujuan kita. Ya. Kalau SOP itu standar operasional prosedur. Ya. Nah, kecuali Ibu meneliti perawat, ya, apakah mereka melaksanakan sesuai SOP. Nah, itu boleh Ibu gunakan SOP sebagai instrumen. Ya. Nah, tapi kalau yang lain nggak boleh. Ya, kalau SOP itu sampelnya ya, perawat siapa yang menjalankan itu. Ya. Nah, atau boleh juga Ibu gunakan SOP itu, tapi Ibu buat dalam bentuk kuesioner. Nah, misalnya Ibu tanyakan apakah misalnya perawat di IGD ya atau di bangsal melakukan prosedur ini. Tanya Ibu, ya, Ibu tanyakan kepada pasien, ya, apakah perawat memberikan salam? Nah, perawat A memberikan salam, memberikan senyum waktu memberikan pelayanan. Setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Misalnya kan, nah, mereka akan conteng di situ. Kan mereka kita beri 1, 2, 3, 4 kan 5 misalnya. 1 itu sangat tidak setuju misalnya. 2 kurang setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Itu kan sudah kita beri angka gitu, 4 itu sudah sangat setuju. Nanti angka-angka ini kita masukkan dalam Excel atau dalam SPSS. Nah, itu nanti akan kita olah. Nah, boleh SOP itu, tapi kita olah lagi, Bu. Ya, kalau kita tanyakan kepada pasien, apakah perawat ini memberikan apa? Misalnya memandikan pasien, ya. Apa prosedur? Apakah perawat memberikan apa? Memandikan apa langkah-langkahnya, ya? Boleh Ibu sebutkan di situ. Ya, asal bahasanya itu tadi bisa dipahami oleh pasien kalau kepada pasien. Ya, makanya tadi perlu dilakukan uji validitas, ya.
Nah, tapi kalau kepada perawat nggak usah diolah bahasanya. Tapi apakah ibu apakah selalu memandikan pasien? Saya selalu memandikan pasien. Setuju, sangat tidak setuju, ini tidak setuju, gitu kan? Nah, itu boleh seperti itu, ya. Tapi diolah lagi, Bu, ya, dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Ya, itu Bu ya. Tanya hubungan kepuasan pengetahuan perawat tentang pelaksanaan SOP memandikan pasien, misalnya kan. Dia tahu nggak? Udah ada SOP, tapi dia nggak tahu. Ya, nggak bisa mengoperasionalkan SOP tadi. Nah, hasilnya apa nanti? Nah, ternyata pengetahuannya, Ibu buat kuesioner tentang pengetahuan. Habis itu tentang aplikasinya bagaimana perawat tadi mengaplikasikannya. Nah, nanti dibuat hubungan analisis bivariat ya. Analisis bivariat, oh ternyata perawat nanti hasilnya dari 30 responden menyatakan pengetahuannya baik, ya, tapi pelaksanaan SOP-nya tidak baik misalnya. Berarti di mana yang salah? Kan ada miss ya. Dia pengetahuannya baik, tapi penerapan SOP-nya tidak baik, ya, kurang. Berarti di mana salahnya? Ya. Jadi itu perlu dicari. Kenapa? Dari kuesioner-kuesioner yang kita susun tadi akan ketemu nanti. Jadi sehingga kita sarankan kepada rumah sakit misalnya, apa kita sarankan? Oh perlu, mereka nggak melakukan pengetahuannya cukup, tapi tidak melaksanakan prosedur dengan baik. Berarti apa yang salah? Mungkin pengawasan yang kurang, ya, pengawasan dari pimpinan ya yang kurang atau tidak tegas, ya. Atau SOP-nya terlalu ribet sehingga susah melaksanakan. Nggak ada poin itu, selesai juga pekerjaan, ya. Nah, bisa juga seperti itu, ya. Jadi ini jalan keluarnya kita berikan saran nanti kepada rumah sakit, ya. Jadi ini kan bermanfaat. Jadi penelitian ini ada manfaatnya, ya, baik bagi diri sendiri maupun pada institusi. Makanya nanti pada bab 1, manfaat penelitian apa ditulis di situ. Manfaatnya pada institusi, ya. Ini adalah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, ya, bagi peneliti, bagi institusi rumah sakit misalnya. Nah, ini bermanfaat sebagai evaluasi tentang pemahaman perawat dalam melaksanakan SOP. Tadi ya. Gitu. Itu Bu Winarti. Ya Bu, makasih banyak Bu. Oke. Ini slide selanjutnya. Nah, bentuknya seperti ini nanti Bu ya. Halaman sampul, ini disesuaikan aja dengan buku pedoman yang dibagi ya. Ini yang dulu ya. Nah, mungkin kalau nggak sesuai lagi dengan buku pedoman, disesuaikan dengan pedoman yang baru aja, yang terbaru. Nah, nanti judul. Nah, judul itu ringkas, ya, 5-14 kata. Ya, tapi kalau di dalam buku pedoman berapa nanti dibaca lagi ya. Mungkin ini sudah belum saya sesuaikan lagi. Ya, itu baru buku pedomannya. Ya. Tetapi dapat menggambarkan secara utuh dan tepat ya ide besar dari proyek penelitian yang akan dilakukan. Spesifik, tidak bias, menggambarkan adanya keterkaitan antar variabel, lokasi dan tahun penelitian, ya, diketik dengan huruf kapital, tidak boleh disingkat dalam format ketikan dalam bentuk piramid terbalik. Jadi bentuk piramid terbalik ini nanti susunannya ya. Jadi intinya judul itu harus informatif. Nah, hanya harus informatif. Tadi hubungan kepuasan pasien IGD terhadap misalnya hubungan respon time. Tadi ya siapa tadi yang mengusulkan judul itu? Hubungan respon time terhadap kepuasan pasien IGD. Nah, itu boleh. Informatif. Berarti apa? Kalau kita baca judul itu udah tahu kita
pasien sering nggak puas karena lambat pelayanan. Nah, lambat apa enggak nih ya isinya ya? Jadi itu menginformasikan ada yang tidak beres dalam kecepatan memberikan pelayanan kepada pasien. Nah, sehingga perlu diteliti. Ya. Judul hendaknya mengandung kata-kata kunci ya dari masalah yang akan diteliti. Jadi nanti kalau mencari literatur, ya gunakan kata kunci. Ya. Nah, misalnya kalau tadi hubungan, tapi kalau kata kunci hubungan itu nggak usah ditulis. Ya, kalau mencari referensi di database tadi PubMed, ya, di Scopus, ya, atau di Google Scholar, ya, atau Google Cendekia, gunakan kata kunci apa? Kalau tadi respon time, ya, respon time, kepuasan pasien dan IGD. Nah, itu kata kuncinya. Ya, kalau mau mencari, nanti akan keluar banyak jurnal yang sama seperti itu. Nah, kita baca aja abstraknya, ya, apa ya hasil penelitiannya, ya, apa metode yang mereka lakukan. Nah, seperti itu cara mencari artikel, ya. Nanti baru kita tulis lagi, ya, dengan cara kita sendiri, ya. Nah, judul itu harus menarik, ya, menyihir, ya. Tetapi jangan terlalu ambisius tadi, ya. Kalau ambisius atau bombastis, ya, sehingga sangat menarik perhatian, namun ternyata tidak didukung oleh isi proposal, ya. Artinya tadi tidak bisa dicapai hasilnya, ya. Nah, tapi ini kalau judul itu hindari kata kajian, analisis, studi uji, ya. Jangan ada kata-kata itu, ya. Tapi ini setiap pembimbing berbeda-beda, ya. Jadi sedapat mungkin hindari kata penghubung dan penyebutan objek, tempat atau bahan penelitian yang terperinci, ya. Hindari penggunaan singkatan, rumus dan rujukan dalam judul, ya. Misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi perawat dalam menerapkan komunikasi efektif. Nah, ini sudah bagus ini, ya. Atau strategi meningkatkan budaya keselamatan pasien di rumah sakit AWS. Terpengaruh senam asma terhadap frekuensi kekambuhan asma bronkial. Ini sudah contoh judul yang bagus. Yang tidak baik itu, ini terlalu terperinci. Daya antibakteri jamur endofit yang diisolasi dari daun dan limpa lengkuas, ya, dengan menggunakan menggunakan etanol absolut terhadap, nah ini terlalu panjang, ya. Nah, tadi 14 sampai 14 kata ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sudah terlalu banyak, ya. Ini juga, ini yang nggak baik. Peran generasi bunda berumur 15 sampai 25 tahun. Ini terlalu rinci. Berumurnya dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi dan ini terlalu panjang. Ya, jadi nggak baik ini, ya. Jadi nih analisis perbedaan sikap patriotisme. Ini tapi masih banyak juga saya lihat yang menggunakan kata-kata analisis, ya. Kajian masih banyak juga yang menggunakan, ya. Nanti halaman persetujuannya lihat aja contoh di buku pedoman tadi, ya. Judulnya usulan penelitian, ya. Persetujuan dosen pembimbing beserta tanda tangan dan waktu persetujuan. Draftnya lihat aja di buku pedomannya. Daftar isi merupakan daftar yang menunjukkan bagian-bagian dalam skripsi maupun sub-sub bagiannya beserta nomor halamannya, ya. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan sebenarnya, ya. Isi bab 1 itu tadi bagian depan, ya. Bab 1 itu latar belakang, memuat gambaran tema permasalahan di lokasi penelitian yang akan dibahas, ya, dan berkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan. Uraikan dari masalah umum ke masalah khusus, ya. Masalah umum dulu, ya, secara global dulu kita lihat isu-isu global, ya, di dunia apa, kemudian nasional apa, provinsi, baru di tempat kita, ya, kerja, ya. Oleh karena itu diperlukan ada data studi awal tadi di lokasi tempat penelitian, ya.
Ada 4 kriteria latar belakang yang baik, ya, seriousness of problem, masalah yang serius, ya, yang perlu diteliti. Ya, adanya sense of urgency, ya, masalah yang harus segera ditangani. Adanya political will, ya, kebijakan dari organisasi atau politik, ya, adanya manageability, ya, direkomendasikan oleh pihak manajemen. Jadi penelitian ini bisa juga atas rekomendasi pihak manajemen. Coba kamu teliti aja ini, Bu Winarti teliti ini ya, Bu Vera teliti ini, Bu Wilmina teliti ini ya, direkomendasikan oleh manajemen boleh ya. Latar belakang ini juga harus mampu menjawab pertanyaan, mengapa memilih topik tersebut? Ya, mengapa? Jadi di latar belakang itu namanya latar belakang ya. Latar belakang itu mengapa kita pilih topik itu? Kenapa kita pilih? Ada masalah. Jadi harus bisa dijelaskan apa masalahnya. Ya. Menentukan topik penelitian. Jadi sekarang ini, Bu, Bapak, yang kita tentukan bukan judul. Ya, yang kita tentukan topik penelitian. Apa topiknya yang mau kita teliti? Karena judul itu nanti bisa berubah, ya. Berubah waktu ujian. Jadi topiknya dulu yang ditentukan. Ya. Mencari informasi sebanyak-banyaknya, ya, menentukan topik, kita cari informasi sebanyak-banyaknya, tadi membaca jurnal, ya, berita, wacana, diskusi, masalah aktual, ya, kebutuhan pembangunan, agenda riset nasional, nah, nanti akan ketemu masalahnya apa, ya. Kemudian mengembangkan ide, ya, perkembangan ilmu pengetahuan, ya, state of the art, ya. Kemudian mengubah ide menjadi tema, itu judul proposal penelitian, ya. Baik dan penting saja belum cukup, ya. Penelitian ini baik, tapi dilihat harus urgent nggak penelitian ini, ya, harus diselesaikan, ya. Kalau tidak urgent, untuk apa diteliti, ya. Topik menarik, ya, apa, dari mana, ya. Nah, topik yang menarik itu dari mana? Nah, bisa kita tadi baca dari literatur, ya, baca pikiran, baca lagi, dan pikirkan kembali, ya, mempertanyakan teori yang ada. Jadi nanti waktu meneliti, jadi buat kuesioner itu bisa kita buat dari literatur-literatur yang sudah kita baca, ya, dari teori-teori yang kita baca. Nah, di situ nanti akan ada kerangka teori. Dari kerangka teori itu kita kembangkan nanti dan menjadi pertanyaan-pertanyaan, ya, menjadi kuesioner nanti, ya. Atau bisa juga topik itu kita dapatkan dari menghadiri seminar, ya, sehingga muncul ide baru, ya. Atau kembangan komunikasi secara luas, ya. Manfaatkan teknologi internet, identifikasi masalah nyata di sekitar kita, permintaan industri, ya, masalah yang dihadapi industri, misalnya PKT ada industri masalah dengan ini enggak siapa tenaga kerja yang bukan di rumah sakit, misalnya limbah, ya, industri mau meneliti efek limbah terhadap kesehatan, misalnya masyarakat di perumahan, PKT misalnya. Nah, itu boleh mereka mengajukan penelitian ini. Mengunjungi industri dan menanyakan masalah mereka, boleh kita tanyakan. Atau tanyakan langsung ke sana, apa masalah yang perlu kami teliti? Ya, boleh, ya. Atau kontak kolega, ya, di kalangan pemerintahan, tanya apa masalahnya. Jadi syarat menentukan topik itu hal utama dan pertama yang harus ditentukan sebelum melakukan penelitian, ya. Pilih preferensi utamanya, identifikasi prevalensi insiden terbesarnya apa. Nah, misalnya kalau di ruangan tadi, ya, insiden paling banyak apa yang terjadi pada keselamatan pasien? Pasien jatuh paling banyak. Kenapa pasien jatuh? Itu teliti, ya. Atau pasien plebitis paling banyak. Kenapa terjadi plebitis? Atau lama hari rawat memanjang paling banyak, ya. Teliti kenapa hari rawat menjadi panjang di sana, ya. Harusnya pasien sudah pulang, ya. Nah, ini kan merugikan negara, merugikan pasien, ya. Nah, kalau BPJS rugi negara, ya. Kenapa?
itu kan masalah, ya. Oh, ternyata dia mengalami infeksi, ya, post op. Wah, kenapa infeksi? Harusnya kan nggak boleh ada infeksi. Itu kan masalah, ya. Jadi ini perlu diteliti, ya, agar bisa diselesaikan masalahnya, ya. Penting nggak masalah tadi, ya? Ini menjadi tren dan isu nggak? Ya? Nah, dampak atau komplikasi, biaya dan waktu, ya. Ini harus diperhitungkan, ya. Solusi atau terapi belum ada, belum efektif, ini untuk penelitian yang besar, barangkali yang memerlukan biaya banyak, ya. Nah, rumusan masalahnya setelah kita buat tadi latar belakangnya, rumusan masalah itu dalam bentuk kalimat tanya, ya, yang tegas dan jelas, ya, serta menggambarkan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya, misalnya, adakah, gunakan kata-kata adakah, apakah, bagaimanakah. Nah, misalnya, kejadian infeksi nosokomial tadi, ya lamanya hari rawat, ya, misalnya karena adanya infeksi tadi. Misalnya ditanyakan, adakah hubungan, ya, adakah hubungan cuci tangan, hand hygiene dengan, ya, hand hygiene dengan kejadian phlebitis, misalnya. Nah, itu sudah menjadi rumusan masalah. Ya, misalnya kasus phlebitis yang paling banyak. Kenapa phlebitis? Phlebitis kan infeksi. Ya, mungkin perawat yang merawat waktu itu tangannya enggak bersih, enggak melakukan hand hygiene sebelum pegang pasien, sehingga terjadi infeksi. Atau infeksinya dari mana? Ya, atau pasiennya DM, atau pasiennya apa? Ya, jadi ini harus dituangkan dalam instrumen penelitian, harus bisa kita ukur. Ya, di kuesioner tadi harus kita tanyakan, ya. Nah, tujuan penelitian itu mencakup tujuan umum, tujuan khusus, ya. Tujuan umum itu meliputi tujuan yang akan dicapai, ya, secara menyeluruh yang dapat menjawab tema atau judul penelitian, ya. Kemudian tujuan khusus meliputi jabaran atau rincian dari tujuan umum, ya, secara operasional yang menggambarkan hasil dan pembahasan yang akan diperoleh dari penelitian ini. Ya, misalnya tadi, kalau tujuan umum untuk menganalisis hubungan hand hygiene dengan kejadian phlebitis. Nah, itu tujuan umum. Kalau tujuan khususnya apa? Kita rinci dulu. Kita harus tahu untuk mengidentifikasi apakah perawat melakukan hand hygiene dengan benar. Nah, baru mengidentifikasi kejadian phlebitis, tujuan umum yang kedua. Nah, baru ini yang pertama dan kedua kan hand hygiene, yang kedua phlebitis. Baru kita cari hubungan, ya, menganalisis hubungan. Kan sudah dapat kita data. Ternyata dari identifikasi hand hygiene, sebagian besar perawat tidak melakukan hand hygiene dengan benar. Ini kan sudah dapat sekian persen perawat tidak melakukan hand hygiene. Angka kejadian phlebitis sekian persen, ya, selama dia merawat. Oh, ternyata di analisis ini terdapat hubungan, ya. P-value-nya kecil dari apa? 0,05 misalnya. Ya. Oh, ini diterima, ternyata ada hubungan. Berarti kalau ada hubungan berarti yang menyebabkan phlebitis itu apa? Karena perawat tidak melakukan hand hygiene dengan benar. Nah, itu nggak sama untuk setiap rumah sakit, ya. Di PKT mungkin beda hasilnya, tempat lain juga beda, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi nanti bisa kalau tidak ada hubungan, berarti apa yang menyebabkan phlebitis pada pasien ini? Ya, mungkin ada faktor lain yang perlu diteliti, gitu, ya. Itu tujuan khusus. Kemudian manfaat penelitian itu manfaat teoritis, ya. Manfaat praktis, ya, bagi tempat penelitian, ya, bagi institusi dan bagi peneliti selanjutnya. Ruang lingkup, ada ruang lingkup waktu, ruang lingkup tempat, dan ruang lingkup materi. Ya, ruang lingkup waktunya penelitian ini dilakukan mulai bulan berapa, ya, tanggal berapa sampai ada limitnya tadi, ya.
Lingkupnya di mana kita lakukan? Kalau di IGD, IGD. Kalau di bangsal, bangsal. Ya, materinya tentang apa? Lingkup materinya misalnya tentang keselamatan pasien, ya, tentang INOS. Ya. Kemudian hipotesis. Nah, ini mungkin sudah dulu ya. Hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap permasalahan berdasarkan teori yang sudah ada dan penelitian sebelumnya. Teori, prinsip, dan penelitian terdahulu. Ya, baru dari sini dan teori ini dari prinsip dan penelitian terdahulu nanti akan muncul riset questionnya ya berupa hipotesis. Ya, hipotesis itu adalah dugaan sementara ya, jawaban sementara terhadap permasalahan. Ini sudah ya dulu ya, hipotesa penelitian ini. Dugaan awal tentang jawaban pertanyaan, kemudian arah untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, penjelasan sementara atau postulat penelitian tentang apa yang diperkirakan oleh peneliti sebagai hasil penelitian. Bab 2 ini berisi landasan teori, kerangka teori. Ya, kerangka teori ini kita buat dari teori-teori yang sudah kita dapat, ya, dari jurnal, dari buku penelitian sebelumnya, maupun dari teori-teori yang ada. Ya, nantinya akan mendasari hasil dan pembahasan secara detail. Ya, lalu kita buat kerangka teori, ya, disajikan dalam bentuk bagan atau skema yang menggambarkan keterkaitan antar variabel langsung dan tidak langsung dengan variabel yang akan diteliti. Ya, kerangka teori harus merujuk dari salah satu berbagai teori yang ada dalam landasan teori, dicantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan bukunya di kerangka teori. Ya. Lalu metodologi penelitian, variabel penelitiannya apa? Variabel bebasnya apa? Dituliskan. Variabel terikatnya apa? Kalau ada variabel penanggungnya dituliskan juga. Ya. Kerangka konsepnya ini merupakan keterkaitan antara kerangka konsep ini turunnya dari kerangka teori. Ya. Dia tergambar di kerangka teori, nanti dari kerangka teori tadi kita ambil variabel-variabelnya, kemudian kita buat bagannya. Ya. Disediakan dalam bentuk bagan, ya harus jelas sesuai apa yang akan diteliti. Nah, rancangan penelitian, kita tuliskan di rancangan penelitian ini jenis penelitiannya apa, ya, apakah penelitian deskriptif atau analitik, desainnya apakah cross sectional atau case control atau cohort, ya, metode pengumpulan datanya bagaimana, ya. Apakah penelitian ini kualitatif atau kuantitatif atau kuasi eksperimen? Ini salah ini. Ya. Ini jenisnya harusnya ini, ya, kualitatif, kuantitatif, kuasi eksperimen. Desainnya cross seksional, metode pengumpulan datanya, misalnya kita kumpulkan data dengan cara membagikan kuesioner, ya, eksidental, ya, setiap pasien yang datang kita ambil jadi sampel, ya, menggunakan kuesioner atau observasi, ya, populasi dan sampelnya ini berisi cara pengambilan sampel, ya, besar sampel, cara pengumpulan sampel, teknik penarikan sampel, ya. Baru nanti kita buat definisi operasional, ya, definisi operasional itu adalah definisi kerja kita, ya, menjelaskan bagaimana suatu variabel akan diukur serta alat ukur apa yang digunakan, ya. Jadi definisi operasional ini bukan definisi yang ada ditulis di dalam buku, ya. Misalnya variabel kita tadi adalah hand hygiene, ya, hubungan hand hygiene dengan kejadian phlebitis. Berarti variabel independennya apa? Apa Bu Wahyu? Kalau hubungan hand hygiene dengan kejadian phlebitis, berarti variabel independennya apa? Hand hygiene, Bu. Hand hygiene. Nah, kita definisikan hand hygiene itu apa? Hand hygiene apa? Misalnya, tapi nggak boleh sama dengan di buku.
ini operasional, ya, sesuai yang kita lakukan di lapangan nanti waktu penelitian. Ya. Hand hygiene adalah, misalnya kita menguji pengetahuan perawat, ya, melaksanakan hand hygiene. Ya. Hand hygiene adalah kemampuan perawat untuk, ya, melakukan cuci tangan, ya, 6 langkah cuci tangan secara benar yang dilakukan dengan yang diukur dengan observasi, ya. Nah, itu definisi operasional tentang hand hygiene. Tentang phlebitis apa? Kita definisikan phlebitis. Phlebitis adalah, ya, terjadinya infeksi misalnya, ya, pada pasien yang misalnya dipasang infus, misalnya terjadinya infeksi dengan tanda-tanda apa? Merah, ya, pada infus, ya, tanda-tanda infeksi, ya, misalnya ditemukan tanda-tanda infeksi pada tempat pemasangan infus misalnya. Nah, jadi ini kan nanti itu bisa diukur, oh ini phlebitis, ini tidak phlebitis, ya kan? Berapa persen yang phlebitis, berapa yang tidak phlebitis, ya? Tadi berapa persen perawat yang pengetahuan tentang hand hygiene-nya baik, berapa persen yang tidak baik. Jadi diukur pengetahuan perawat tentang hand hygiene dengan phlebitis. Oh, ternyata dapat hasilnya nanti, ini kan alat ukurnya, instrumennya tadi kuesioner kan, misalnya tentang pengetahuan perawat. Kita ukur, dia bisa nggak, tahu nggak melaksanakan cuci tangan dengan benar. Kita ukur, ternyata misalnya itu alat ukurnya kuesioner. Kalau phlebitis alat ukurnya apa? Kejadian phlebitis. Lihat berapa persen pasien yang mengalami phlebitis di ruang rawat itu. Nah, baru ini nanti kita hubungkan, ya, kita analisis. Ya. Tentukan datanya, ya, nominal, ordinal, atau numerik, ya. Mungkin sudah belajar ya sebelumnya, ya. Nah, instrumennya itu kuesioner, checklist, bisa ya digunakan sebagai pedoman observasi dan wawancara atau angket. Ya. Ini teknik pengumpulan data tadi, data primer atau data sekunder. Kalau data primer itu adalah data yang langsung kita ambil dari sumber utama. Kalau data sekunder itu dari, misalnya kita ngambil data yang sudah ada di ruangan atau yang sudah direkam medis, ya. Nah, itu data sekunder, ya. Kemudian, ya, berdasarkan cara pengumpulan data berupa bisa data observasi, wawancara langsung, angket, pengukuran atau pemeriksaan, ya. Baru pengolahan data laksanakan sehingga hasil penelitian dapat menjadi informasi untuk mengambil kesimpulan penelitian. Analisisnya meliputi persiapan, tabulasi, dan aplikasi data. Dapat menggunakan uji statistik, ya, univariat, bivariat, dan multivariat. Lalu nanti etika penelitian setelah kita selesai membuat, ya, ini etika penelitian sendiri nih, bukan nggak masuk di sini, ya. Nah, jadwal penelitian kita buat tabel nanti, target pelaksanaan penelitian dalam kurun waktu berapa lama, ya. Dan terdiri dari 3 tahap, ya, tahap persiapan, berapa lama, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Lalu daftar pustaka, ya, merupakan keterangan tentang bacaan yang dijadikan bahan rujukan dari penyusunan skripsi. Dari jurnal, ya, minimal 10 buku teks dan artikel ilmiah. Lalu nanti lampiran, ya, lampiran memuat keterangan informasi yang diperlukan pada pelaksanaan penelitian seperti peta, misalnya kalau ada surat penelitian, kuesioner, ya, atau data lain yang melengkapi usulan penelitian. Ya. Daftar pustaka itu masukkan, ya, semua pustaka yang dirujuk atau dikutip dalam proposal, ya. Pustaka yang dimasukkan dalam daftar hanya yang dirujuk atau yang dikutip dalam proposal, ya. Kadang-kadang ini dalam penelitian mahasiswa di tulisannya ada, ya, tapi di daftar pustakanya nggak ada, ya. Nah, jadi untuk menertibkan yang seperti ini, penulisan daftar pustaka nanti Mendeley, pakai Mendeley, ya, Bu, ya. Sudah diajarkan belum? Mendeley. Sudah belajar Mendeley?
Besok, Bu. Oh ya, nah, nanti kalau sudah belajar itu, nanti ini kepustakaannya akan mudah, ya. Jadi kita nggak semuanya sudah ada di sana ya. Ya pakai Mendeley nanti, biar mudah ya. Ya kebaruannya 80% ya, harus berumur kurang dari 10 tahun, kalau dapat kurang dari 5 tahun. Rujukan primer ya 80%, kata penulisannya harus konsisten. Nah, sistem citasi penulisan daftar pustaka ini besok mungkin kalau di Mendeley ini kita mau menggunakan Harpad atau Vancouver atau Notes ya. Mungkin besok kalau ada Mendeley itu akan dijelaskan. Ya, di sana sudah ada mesinnya sendiri ya. Kalau minta Vancouver, bukan aja Vancouver semuanya. Ya, Harpad semuanya ya. Jadi kalau pakai Mendeley itu akan memudahkan ya. Ini mungkin besok aja dijelaskan ya. Ya, ini beberapa contoh cara penulisannya. Mungkin kalau pakai Mendeley itu akan lebih mudah. Ya, kita mau menulis seperti ini, jadi nggak perlu lagi kita menulis satu-satu. Ini kalau kita rujuk satu, misalnya sumber kepustakaannya apa, klik di Mendeley, udah ininya langsung otomatis keluar seperti ini nanti. Ya, jadi kita nggak capek lagi menyusun daftar pustaka, ya, memang sudah tersusun. Ya, kalau kita buat pakai Vancouver, ya, atau Harpad tadi bisa di situ langsung pilih aja Vancouver, langsung terpilih, semua tersusun secara otomatis. Ya, ya mungkin ini besok ya kalau memang ada Mendeley, ya materi Mendeley dengan paripan ya akan lebih baik lagi. Ya, ya jadi orang yang berhenti belajar adalah pemilik masa lalu, ya orang yang terus belajar adalah pemilik masa depan. Oke, ya. Jadi peluang beribu terbentang ya, mari meneliti sambil bersenang-senang. Jadi penelitian ini jangan menjadi momok ya yang menakutkan, ya. Hadapi aja, ini pasti akan kita harus selesaikan ya. Jadi banyak orang yang nggak mau menyelesaikan pendidikan gara-gara menulis proposal ya. Jangan, kita harus senang-senang dulu ya dengan penelitian. Oh, kalau sudah ini udah bisa menyusun latar belakang, wah ternyata saya mampu ya. Ternyata kalau dibuat susah-susah ya, tapi kalau dibuat mudah setelah kita baca ya, apalagi sekarang banyak ya, tadi untuk mencari database penelitian itu, jurnal itu, sudah ada PubMed, kita ketik aja PubMed, ya keluar. Kita mau cari apa, masukkan kata kuncinya, ya, apa yang mau kita teliti, misalnya respon time, IGD, nah, ketiklah dalam bahasa, kalau itu kan bahasa Inggris ya, gunakan bahasa Inggris, ya, atau bahasa Indonesia, ketik kata kuncinya, keluar penelitian-penelitian yang sama yang dengan yang kita harapkan sesuai kata kunci. Nah, pilih aja, mau yang 1 tahun, mau yang 5 tahun, mau yang 10 tahun, klik-klik aja, akan keluar. Barulah kita nanti tinggal baca. Ya, kalau kita udah ada, menerjemahkan sekarang ternyata ada lagi. Kalau mau menerjemahkan bukan hanya pakai Google Translate yang seperti itu satu-satu. Ternyata ada aplikasinya lagi sendiri yang memang satu artikel itu langsung diterjemahkan. Jadi aplikasinya free. Kalau di download free juga dia ya, free online ya, free online doc translator. Nah kalau udah diketik itu nanti tinggal tarik aja ke situ, di-drag aja artikel kita, nah nanti langsung diterjemahkan utuh semuanya. Ya kita tinggal baca seperti membaca artikel bahasa Indonesia ya. Jadi mudah sekarang ya. Oke, sampai di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan dan dikonsultasikan? Ya, saya mohon maaf ya kemarin daftar pembimbing itu nggak bisa saya rubah lagi ya, karena itu sudah saya perhitungkan beban kerja dosen. Ya, untuk reguler kemarin saya bagi terlebih dahulu, ternyata banyak yang komplain. Ya, komplain. Ya, kalau kita salah-salah menyusun daftar pembimbing, saya dikomplain orang, ya, karena
Kasihan mereka, DKD-nya nggak terpenuhi nanti beban kerjanya, ya. Nggak bisa naik pangkat mereka nanti. Ya, karena kalau kelas bontang ini saya akan kan kalau dari daftar yang pertama diberikan itu nggak semua slot yang diberi terisi ya. Nah, seperti di ruang anak itu nggak ada yang ngambil, komunitas nggak ada, ya keluarga nggak ada. Jadi saya mengalami kesulitan untuk ini dosen-dosen anak mau diapakan. Ya, sekarang dosen itu harus membimbing sesuai dengan kompetensinya. Ya, kalau nggak sesuai dengan kompetensinya, nanti waktu penghitungan angka kredit di sana mereka akan coret, dianggap ini nggak sesuai kompetensi, jadi dicoreti semuanya. Jadi, kasihan dosennya nanti kalau dicoret semuanya kreditnya, ya, beban kerjanya, ya. Ini nggak kompeten, orang yang mengajar nggak kompeten, jadi nggak diakui, ya dia mengajar. Nah, jadi saya mengalami kesulitan membagi, ya. Jadi terpaksa yang nggak ada saya jadikan mereka sebagai penguji. Nah, seperti itu, ya. Jadi ya daftar yang kedua itu kami memang nggak terima, ya, sehingga saya ketik lagi nanti nggak neliti-neliti kalau kelamaan, ya. Waktu kita nggak panjang. Jadi silakan aja konsultasi dengan dosen pembimbing, ya. Mungkin sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ini saya stop dulu, ya. Mau bertanya, Bu. Bu. Ya, silakan. Siapa nih yang mau bertanya? Irma, Bu, mau bertanya, Bu. Ya, silakan, Bu. Ya. Untuk penelitian saya kan tadi ada dari Ibu tentang pelaporan insiden keselamatan pasien, Bu. Ya. Itu laporannya itu apakah kita ngambil memang data-data sebelumnya atau data-data yang pada saat kita melakukan penelitian yang kita ambil sampelnya itu? Ibu, data sekundernya untuk studi pendahuluannya, untuk mengetahui fenomenanya, Ibu ambil data sekunder, ya. Nah, lihat data di rumah sakit, apakah di rumah sakit itu ada laporan keselamatan pasien? Apakah perawat, dokter, bidan, atau tenaga kesehatan lainnya melaporkan setiap insiden yang terjadi? Lihat datanya, Bu. Kan ada di rumah sakit, ya. Nah, ternyata di rumah sakit datanya kecil, ya, misalnya. Nah, rendahnya insiden keselamatan pasien ini, kalau terlalu rendah masalah, terlalu tinggi masalah juga, ya kan? Kalau terlalu rendah apa masalahnya? Ini memang betul-betul nggak ada insiden, atau memang ada insiden tapi tidak dilaporkan, ya kan? Ya. Rumah sakit itu kan syarat dengan ini, kemungkinan untuk terjadinya keadaan yang tidak aman itu banyak, ya, bisa, ya. Jadi kalau rendah, kenapa rendah? Jangan-jangan tidak pernah dilaporkan, ya. Sementara insiden banyak terjadi, misalnya infeksi nosokomialnya tinggi, pasien lama rawat pasien memanjang, ya, rata-rata pasien berapa hari pulangnya kali operasi. Sementara kan standar pelayanannya di standar ini kan sudah ada, ya, pasien tanpa komplikasi penyakit ini merawatnya sekian. Tapi ternyata pasien pulangnya lama, kan masalah. Itu berarti kan ada infeksi, ya, misalnya yang membuat pasien lama pulang karena infeksi atau karena lain, ya. Berarti kan pasien nggak aman, ya. Nah, itu ada nggak laporannya? Ya, dilihat, ya. Kalau nggak ada laporannya, sementara pada kenyataannya di ruangan pasien mengeluh, saya kok lama betul dirawat. Nah, itu kan masalah. Jadi itu pertama Ibu lihat dulu datanya, ada nggak data laporan, ya. Kalau data laporannya sedikit, masalah, jangan-jangan nggak dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan, ini Ibu teliti. Siapa yang Ibu teliti? Nah, siapa saja yang bisa melaporkan insiden? Ya, yang bisa melaporkan insiden itu bisa perawat, bisa bidan, sampai cleaning service bisa melaporkan insiden, karena mereka juga bisa terkena insiden.
ya kan? Nah, jadi mereka nggak pernah disosialisasikan, ya, nggak pernah di pengetahuan apa saja yang harus dilaporkan, ya. Jangan-jangan form pelaporan nggak ada, nggak siap, atau susah, ya. Jadi ini perlu diteliti. Ya. Nah, jadi kalau insidennya terlalu besar, perlu diteliti juga, berarti kan, wah ini kenapa banyak insiden? Ya, jangan-jangan yang sudah pernah dilaporkan nggak pernah dievaluasi misalnya, ya, sehingga sering terjadi kejadian itu berulang-ulang lagi, kan perlu, ya, jadi perlu diteliti, ya. Nanti jadi Ibu bagi kuesioner kepada siapa saja yang bisa melaporkan insiden. Oke, Bu Irma, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Maaf Bu, nanya Bu. Ya, silakan. Yang untuk uji validitas data itu Bu, yang dipakai nanti pada saat ujian proposal, ini kan saya ngambil topiknya tentang pasien HD ya Bu. Populasinya juga dengan pasien HD. Nah ini untuk uji validitas datanya ini yang untuk proposal itu kita pakai yang ada di pasien HD di unit kita sendiri atau gimana ya Bu ya? Terus nanti kalau untuk penelitian ke depannya itu yang udah sampel yang udah dipakai di awal itu dipakai lagi nggak ya? Nggak boleh Bu. Jadi makanya kalau Ibu tempat penelitiannya di rumah sakit PKT, lakukan uji validitasnya di rumah sakit lain. Berarti di unit HD lain ya Bu ya, di rumah sakit lain maksudnya seperti di RSUD. Ya Bu, Ibu Wilmina suaranya hilang. Gambarnya nggak jelas juga ini. Halo Bu. Halo. Ya, videonya kenapa nggak kelihatan nih wajahnya? Iya, saya lagi di jalan Bu, ini lagi di pinggir jalan, maaf. Oh iya. Bu, ini jadinya itu berarti untuk uji validitas data yang dipakai nanti di proposal itu, jadi ngambilnya sampelnya di unit HD rumah sakit lain, kayak di RSUD Bontang gitu ya, Bu? Ya. Nggak usah banyak Bu, 10% dari sampel, ya. Misalnya kita 30, janganlah, minimal ini lah, 20 atau 30 lah. Ya, segitu ya. Kalau populasi sampel kita 70, misalnya 20, 25, ya. Nggak usah semuanya, ya. Ini kan uji validitas. Ya, nggak usah semua sampel, sejumlah sampel, ya. Yang mewakili aja ya Bu ya, kalau yang di unit di rumah sakit lain. Ya, soalnya sampel kita 60, jangan 60-nya Ibu uji. Instrumennya, kuesionernya di situ. Ujilah 20 aja. Ya. 20 atau 25 gitu. Gitu ya, Bu ya? Ya, baik ya Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan ya sampai di sini pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, dan cepat-cepat meneliti ya. Cepat-cepat menulis proposal. Ya, agar cepat selesai semuanya. Ya, kita sesuai waktu. Oke. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.